atas waktunya. Saya Wulandari dari Universitas PGRI Sendiri. Di sini saya izin bertanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Ibu memahami tentang dibilang memahami benar mungkin belum aja, tapi sedikit memahami tentang kurikulum merdeka. bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu menurut saya lebih simpel, lebih ke berpusat ke siswa dan lebih baik dengan penerapannya. Perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Perbedaan yang mendasar itu terlihat dari cara belajar, kemudian ada di dalam kurikulum merdeka dengan ke-13 sebelumnya. Perbedaannya itu kalau di kurikulum sebelumnya itu kita mengenal dengan istilah KI, KD, kemudian kalau di kurikulum merdeka itu ada CP, ATP, TP, dan modul ajar. Modul ajar itu sama dengan, kalau di kurikulum 13 itu sama dengan RPP. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau dibilang terlalu cepat sih iya, karena kurikulum K13 itu untuk guru baru paham ya, baru paham tiba-tiba ganti kurikulum. Kesan memang lebih cepat, tapi kita harus mengikuti aturan, jadi kita harus mau tidak mau kita harus ikut dalam perkembangan kurikulum tersebut. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Iya. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum merdeka? Sejak tahun 2002-2003 tahun pelajarannya. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah beberapa bulan terakhir. Sudah berapa kali? Sebenarnya kalau bagi ijazah Itu sekitar 3 atau 4 kali. Tentang apa? kalau ijazahnya lah Kalau di sini, kalau kami pelatihan sebatas hanya sebagai tingkat sekolah. kan kalau memang dia Insidi apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan bahwa kurikulum merdeka itu lebih asik dalam belajar, kemudian lebih mengedepankan dan berpusat pada anak. Bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas Ibu? Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran di dalam kelas terutama di kelas 4 itu implementasi kurikulum merdeka sudah mulai berjalan dengan baik. Walaupun mungkin belum mendekati sempurna, tetapi sudah mengikuti kurikulum merdeka yang kita sudah sepakati bersama dalam kelas. kalau yang aku itu tuh langsung Proyek apa saja yang pernah dilakukan? ya mencari masukkan nilai rapor Proyek itu apa yang sudah dilakukan ini di dalam di sheet 10 itu. atau di Nah, dalam siswa kan ada ngetik di pelajaran rapor P5. lagi muncul ke belakang sekali. Untuk proyek untuk P5 itu kita sudah ada pembuatan hasil karya dan penanaman Nah, yang pohon hari sawit ini- untuk proyek P5-nya. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang diimplementasikan dalam pembelajaran? Nah, iya. Terkait dengan Jadi masa itu profil pakai mana yang paling intens diimplementasikan dalam pembelajaran. Yang paling intens diterapkan dalam pembelajaran yaitu yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian selesai ini kan kita kasih sky itu. dan berkebinekaan global. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan Kalau kurikulum kayu merdeka? Harapan sekolah semoga dapat menghasilkan siswa peserta didik yang tumbuh kreatif, kemudian sesuai dengan keinginan siswa dan peserta siswa. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran seperti apa? Iya, Lumayan sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya misalnya kalau di saat pembelajaran IPAS di dalam kurikulum merdeka itu ada pelajaran IPAS itu adalah penggabungan antara pelajaran IPA dan IPS. Di dalam pelajaran IPA seperti misalnya pelajaran mengenal tubuh tumbuhan. Nah itu kita bisa mengajak anak untuk tanaman, jadi anak mengenal akar dan fungsinya dan sebagainya. Kita dapat mengajak langsung ke luar kelas. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka?
interaksi guru dengan siswa, mungkin karena ini masih tahap penyesuaian dengan siswa juga belum paham karena berbeda dari kurikulum sebelumnya. Kalau dulu siswa mengenal tematik dan tematik untuk seluruh mapel, kalau sekarang kan mereka lebih ke mapel, kemudian mereka masih tahap penyesuaian kurikulum merdeka dengan cara belajar. Mungkin interaksinya masih lebih dominan ke guru yang pergerakan dan belum sepenuhnya berpusat kepada siswa. Apakah sebelum mengajar, Ibu mengkaitkan capaian pembelajaran Iya, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? iya. Untuk sekolah kita itu mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran yang kita dapatkan. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar dalam kurikulum merdeka itu sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, sama seperti RPP. Jadi setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas itu sesuai dengan modul ajar. Apakah Ibu membuat RPP kurikulum 13 atau modul kurikulum merdeka sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KPLG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Untuk modul ajar pada kurikulum merdeka itu kami masih mengadopsi dari karya orang lain dari internet yang kami sesuaikan dengan kondisi sekolah. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik, hot, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Untuk kegiatan literasi di sekolah itu kita terapkan setelah masuk sekolah itu ada 15 menit kegiatan membaca dari baik itu buku pelajaran ataupun buku cerita yang sudah disediakan di pojok kelas. Itu biasanya ada pojok baca. Jadi setelah masuk sekolah, masuk berbunyi itu anak-anak setelah doa dan sebagainya anak-anak 15 menit untuk membaca buku yang disiapkan, kemudian ada kartu literasi juga. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusi? Mungkin untuk hambatan dalam pembuatan modul aja karena kita mengadopsi dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah, mungkin tidak ada ya, karena kita sesuaikan saja. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Kebetulan saya bukan seorang guru penggerak, jadi belum bisa berkomentar dengan kegiatan guru penggerak. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Ya, sekolah kita di sekolah penggerak itu mulai pada tahun 2002 dan 2003 mata pelajaran baru ini. Jadi untuk tahap penyesuaian dengan guru, kita masih sering mengadakan sosialisasi, kemudian bimbingan dan komunitas praktisi. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam kegiatan sekolah itu ada komunitas praktisi yang dianggotai oleh seluruh guru yang menghadapi kurikulum merdeka. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Yang saya lakukan di awal pembelajaran biasanya yang pertama itu kita setelah masuk dari sekolah itu kita berdoa dulu, kemudian mengaksesin kehadiran siswa, kemudian kegiatan literasi dan baru memulai pelajaran. Strategi atau metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Pendekatan dalam kurikulum merdeka itu kita lebih menggunakan model dan teknik edukasi itu dalam modul ajar dan disesuaikan dengan kondisi dan kegunaan serta adanya media yang disediakan dari sekolah. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk buku pegangan itu kita ada buku guru dan buku siswa. Itu kalau nggak salah dari Kemendikbud bukunya sudah ada, untuk pegangan guru juga sudah ada. Kemudian ada sebagian yang buku yang kita beli yang tidak ada di Kemendikbud, itu kita ada buku Yudhistira untuk pelajaran Pancasila, selebihnya itu kita gunakan buku yang berasal dari Kemendikbud. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk media yang sering kita gunakan itu kita menggunakan media yang
yang ada di lingkungan sekitar saja. Kemudian kita masih menggunakan proyektor seperti itu saja. Media gambar mungkin pernah sekali-sekali mencocokkan gambar, kemudian media berasal dari lingkungan sekitar tergantung topik atau tema yang akan kita ajarkan. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Di akhir kegiatan pembelajaran itu biasanya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari itu, kemudian kita melakukan penilaian dan mengajak anak-anak bersama-sama untuk menyimpulkan materi serta pembelajaran berikutnya. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Untuk kurikulum merdeka itu kita menggunakan penilaian ada yang berbentuk formatif dan sumatif. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Kalau untuk kurikulum merdeka penilaian itu lebih simpel. Jadi untuk solusinya sih ya bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan masalah di dalam penilaian tersebut. Mungkin kalau untuk kurikulum merdeka itu hambatan yang ditemui mungkin belum ada penilaian sikap dan keterampilan anak. Mungkin sikap dan keterampilan anak itu larinya ke P5. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian itu bisa dilakukan di akhir pelajaran, setelah tes, atau saja mungkin penilaiannya itu pada saat semester juga ada, penilaian akhir bab juga ada, penilaian ulangan semester juga ada. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KD atau lainnya? Untuk soal tes, mungkin baik itu STS atau SAS, itu dikembangkan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Untuk proses pengembangan soal dalam asesmen itu kita soal yang kita buat itu kita buat analisis dulu, analisis soal dan sebagainya, kemudian baru digunakan dalam penilaian terhadap siswa. Terima kasih ya Bu atas waktunya, saya ucapkan. Baik.